Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nomor 1 bintang. Silakan bintang. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya densitas air laut. Faktor yang mempengaruhi densitas terbentuknya densitas air laut. Nah, apa itu densitas? Dari bahasa Inggris density. Densitas air laut dari bahasa Inggris density. Nah, kira-kira density aja dulu. Yang bintang tahu apa deh kira-kira? Density. Masa jenis bukan sih, Kak? Apa? Masa jenis? Masa, iya. Oke, masa jenis. Berarti kaitannya nanti dengan kerapatan ya. Itu dia tuh ya. Jadi densitas memang nanti simbolnya mirip masa jenis, yaitu rho ya. Artinya kepadatan air laut, yaitu jumlah massa air per satuan volume. Maka satuannya itu gram per sentimeter kubik. Nah, yang mempengaruhi densitas itu dia bergantung pada satu temperatur, kedua salinitas, dan yang ketiga adalah tekanan. Kebergantungan ini dikenal dengan equation of state of the seawater. Nah, ini dia rumusnya ya. T temperatur, S-nya salinitas, P-nya itu tekanan. Nah, salinitas apa? Bintang. Nama lain dari salinitas apa? Nggak tahu, Kak, lupa. Kadar garam. Kadar garam ya. Oke. Sementara kalau suhu nama lainnya temperatur ya. Jadi ini temperatur itu yang di nama lainnya adalah suhu. Siapa yang baru masuk? Raihan Akbar. Oke. Jadi densitas air laut dipengaruhi oleh temperatur atau suhu, kemudian salinitas atau kadar garam, dan tekanan. Nah, di sini dikatakan densitas air laut itu meningkat seiring dengan meningkatnya salinitas atau kadar garam, tekanan, kemudian kedalaman. Jadi, kalau kadar garamnya naik, densitas naik. Tekanannya naik, densitas naik. Kedalaman air lautnya makin dalam, densitas juga naik. Tetapi kalau suhu justru turun ya. Maksudnya densitasnya naik kalau suhunya turun. Atau makin dingin gitu maksudnya ya. Kalau makin panas densitasnya malah turun. Kalau densitas makin dingin densitasnya naik. Jadi densitas berbanding lurus dengan salinitas, tekanan, dan kedalaman. Berbanding lurus artinya kalau makin densitasnya makin naik, itu artinya salinitas, tekan, kedalaman naik. Kebalik ya. Kan yang mempengaruhi ya. Berarti densitas berbanding lurus dengan salinitas, tekanan, dan kedalaman. Artinya kalau salinitas, tekanan, dan kedalamannya meningkat, densitas juga meningkat. Tapi kalau dengan suhu, densitas itu berbanding terbalik. Jadi densitas berbanding lurus. Lurus dengan salinitas, lalu tekanan, kemudian kedalaman. Nah, tapi kemudian densitas berbanding terbalik. Maksudnya berbalik ya. Kalau suhunya turun, densitas naik, jadi kan kebalikannya. Tapi kalau yang lurus itu searah ya dengan suhu. Oke, jadi kesimpulannya jawabannya apa Bintang? Menurut Bintang? Yang bebek. Ya nggak sih, Kak? Yang bebek? Iya. Yang bebek ya. Ini kalau kita lihat nih, yang A bisa nggak?
Bisa, Kak. Bisa. Yang B? Bisa. Bisa. Yang C? Bisa juga. Bisa juga. Kecuali yang D ya. D itu topografi salah. Nah, terus yang mana nih? Kira-kira faktor yang mempengaruhi terbentuknya densitas air laut? Suhu dan tekanan ada. B. Tekanan dan kadar garam ada. C. Suhu dan kadar garam ada. Kira-kira yang kamu pilih yang mana, Dek? Aku yang B, Kak. Soalnya aku cari yang sama-sama berbanding lurus. Cari yang sama-sama berbanding lurus. Oke, sebentar ya. Ini ada yang masuk. Sama-sama yang berbanding lurus. Artinya kalau yang A, suhu berbanding terbalik. Kalau yang C, suhu juga berbanding terbalik. Tapi sebenarnya kalau yang ditanya adalah mempengaruhi itu bisa terbalik bisa lurus nggak, Dek, menurut kamu? Bisa, Kak. Dua-duanya sebenarnya bisa kan ya? Namanya aja mempengaruhi. Apakah dia terbalik ataukah dia lurus? Dua-duanya mempengaruhi. Nah, di situ bahasanya yang dipakai adalah mempengaruhi. Oke. Kalau kayak gini ceritanya, maka kita ambil, masih ingat nggak, Bintang? Cerita tentang suhu dan tekanan. Masih ingat? Yang itu bukan, Ketika Kak. suhunya naik, tinggi, ya iya, suhunya naik, tekanannya tekanannya rendah. pintar. Jadi, Terus, kalau misalnya suhunya turun, tekanannya naik. oke. Jadi kalau begitu berarti sebenarnya kalau udah bicara suhu nanti pasti dikaitkan dengan tekanan, ya nggak sih? Nah, Apa ya, Kak, berarti, Kak? yang justru yang C. Maksud kakak adalah kalau bicara suhu nanti akan bicara tekanan. Ya, karena itu berkaitan. Nah, yang namanya kepadatan itu kan yang kita lihat yang paling pokok apanya? Kadar garam kan? Artinya kadar garam itu berarti kandungan apa tuh? Kalau kadar garam, kandungan garam di dalam air laut. Makin banyak kandungan garamnya, berarti makin padat. Ibarat kata ada air tawar, ditambahi garam banyak. Berarti makin banyak garam di air tersebut membuat air tadi makin padat, makin padat kan gitu. Intinya gini, kadar garamlah yang kemudian membuat air gini maksud kakak. Kadar garamlah yang nanti menghuni air, bener nggak? Maksudnya yang terlarut di dalam air. Ibarat rumah, yang membuat rumah padat adalah penghuninya. Kurang lebih begitu. Jelas nggak, Bintang? Jelas, Kak. Nah, jadi tapi kalau misalnya dia bicara tekanan, udah pasti bicarain suhu nggak sih, Kak? Nah, biasanya kalau karena yang mempengaruhi tekanan besar atau ini kan suhunya, deh. Contoh, ketika air laut panas di bagian permukaan, panas tuh, suhu tinggi, maka tekanannya rendah. Ketika di dasar laut itu dingin, tekanannya tinggi. Nah, jadi yang tekanan mempengaruhi suhu atau suhu mempengaruhi tekanan? Suhu mempengaruhi tekanan. Suhu mempengaruhi tekanan, gitu. Nah, jadi tapi intinya tadi, kalau yang namanya kepadatan, misalnya kayak kepadatan penduduk aja, yang dilihat adalah berapa banyak orang dalam satuan luas. Nah, di sini juga sama. Penghuni air dalam arti yang terlarut dalam air itu adalah kadar garamnya. Nah, baru nanti dari kadar garam itu akan terpengaruh oleh suhu. Jadi yang paling pokok adalah penghuninya, yaitu kadar garamnya yang terlarut di dalam air. Paham ya? Kalau ngomong bicara tentang kepadatan, analoginya tadi, rumah padat itu kalau orangnya banyak. Gitu ya. Clear? Clear, Kak. Clear. Oke. Moga-moga paham ya adik-adik semuanya. Moga-moga bisa dimengerti juga ya. Jadi kita pilih yang meskipun ada A, B, C benar semua, kita pilih yang paling pas. Jadi
kadar garam inilah yang tadi dia yang terlarut ya. Garam yang terlarut atau penghuni yang mempengaruhi padat atau tidaknya itu air laut. Oke, cukup jelas. Terima kasih Bintang untuk nomor 1. Kita lanjut ya ke Dia Putri S. Nomor 2 deh. Zona afotik adalah zona yang secara terus-menerus dalam keadaan gelap, tidak mendapatkan cahaya matahari. Yang termasuk zona afotik yaitu zona Afotik itu gelap. Artinya A itu tidak, plus fotik itu cahaya. Ya. Jadi fotik itu dari kata foto. Foto itu artinya cahaya. Jadi A itu artinya tidak ada maksudnya. Fotik itu cahaya. Berarti afotik tidak ada cahaya, makanya dia gelap. Nah, kalau dilihat dari zona kedalaman laut, nanti ada yang gelap, ada yang remang-remang, ada yang terang. Nah, di sini yang tidak mendapatkan cahaya selalu dalam keadaan gelap ya, terus-menerus. Kira-kira yang mana dia? Batial. Batial? Oke. Kalau misalnya dirumuskan zona kedalaman laut dari yang paling atas ke yang paling bawah kan LNBA. LNBA. Litoral, neritik, batial, abisal. Jadi yang paling bawah abisal. Kira-kira dari situ yang gelap abisal atau batial jadinya? Yang abisal. Ya, yang abisal ya. Nah, ternyata di sini abisal nggak ada. Yang mana kira-kira? Jadi tadi rumusnya adalah LNBA. Ya. Litoral, neritik, batial, abisal dari yang paling atas ke yang paling bawah. Kalau misalnya kakak tulis ya, dari permukaan laut ke dasar laut, urut-urutannya adalah L, N, B, E. L-nya litoral, N-nya neritik, B-nya batial, A-nya abisal. Nah, jadi jawabannya harusnya abisal, tapi kok nggak ada di sini. Nah, berarti ada istilah lain. Kita lihat gambar ini, guys. Nah, ini dia. Ini kedalamannya ya. Dari 0 sampai 200. Ini kalau dilihat dari light-nya di sini itu disebut zona fotik ya. Fotik di sini. Artinya di sini ada cahaya. Kemudian di kedalaman 200 meter nih. Sampai ke berapa nih? Sampai ke sini ya. Sekitar 5.000 meter itu twilight ya. Remang-remang ya. Nah, kalau yang afotik, dark, gelap, itu yang di lebih dari 5.000 meter ya. Nah, ternyata nama-namanya itu di sini yang paling atas ini zona pelagik, ada epipelagik, mesopelagik, batipelagik, abisapelagik. Yang paling bawah adalah hadal pelagik. Hadal ya, pelagik. Nah, jadi ternyata di sini hadal itu yang paling bawah. Justru di atasnya abisal ada namanya hadal. Hadal. Oke. Jadi jawabannya yang mana dia? Yang E, Kak. Yang E ya, yang hado pelagik. Nah, ini hal baru ya. Biasanya kita bahas cuma LNBA aja. Ternyata ada istilah lain, yaitu hadal. Oke, jelas ya. Moga-moga bisa difahami. Kita lanjutin. Faunia Sandrin, nomor 3. Perhatikan gambar pola aliran sungai di atas. Berdasarkan gambar tersebut, pola aliran sungai yang terdapat di daerah Lipatan dan daerah Dom Kubah adalah yang bernomor
lipatan, dan dom atau kubah. Kira-kira Sandri, Fonia, nomor 1 itu pola aliran apa, Dek? Yang kamu tahu? Kayaknya dendritik nggak sih, Kak? Dendritik, betul. Dendritik. Yang 3 itu pinnate. Yang 4 itu anular. Kalau yang nomor 5 itu dia kira-kira alirannya ke dalam atau keluar, Dek? Keluar. Ke dalam ya? Ke Keluar dalam. apa ke dalam? Nggak tahu. Ke dalam. Biasanya percabangan sungai kan dari gunung-gunung masuk ke saluran kecil-kecil, masuk ke sungai utama ya. Sepertinya ini sentripetal, dia ke dalam ya. Sentripetal. Nah, kalau yang nomor 2 itu mirip trali jendela zaman dulu ya. Makanya disebut trellis. Nah, sekarang kita tengok. Pola aliran sungai itu seperti ini, deh. Pola aliran sungai. Ada dendritik, ada rektanguler, ada trellis, ada anuler, ada pinnate, ada sentripetal, ada sentrifugal. Kalau dendritik seperti gambar, itu cirinya seperti pohon dan cabangnya. Ini biasanya di daerah dataran rendah. Nah, kalau rektanguler di sini nggak ada. Induk dan anak sungai membentuk sudut siku-siku, adanya di patahan. Kalau trellis itu induk dan anak sungai seperti tralis jendela, biasanya di daerah lipatan. Sementara anular itu cirinya dia melingkar, ada di daerah dom atau bukit kubah. Sedangkan pinnate, induk dan anak sungai membentuk sudut lancip, biasanya berlereng terjal. Kalau sentripetal, arah alirannya memusat atau menuju ke tengah, menuju pusat. Karena di tengahnya itu cekungan atau basin atau daerah depresi. Kalau sentrifugal kebalikannya, arah alirannya menyebar atau menjauhi pusat. Berarti di area tengahnya itu daerah tinggi. Makanya dia keluar, menyebar. Nah, ini di daerah gunung api. Jadi kesimpulannya, kalau di daerah lipatan dan dom, nomor 2 dan 4. 2 dan 4 ya. Oke. Perlu kalian tahu ini soal SIMAK UI ya. Soal ini adalah soal SIMAK UI. Ternyata gampang ya soal SIMAK UI. Tak sesusah yang kita bayangkan. Amin. Mau nyusul kakak Faunia ke UI? Mau, Kak? Mau ya. Sasing juga? Enggak. Enggak, Kak. Oke. Baik, terima kasih Faunia. Kita lanjut ke Raihan Akbar. Silakan Raihan. Sungai-sungai yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai prasarana transportasi air adalah sungai-sungai yang terdapat di Prasarana transportasi air. Coba kamu bayangkan Mas Rehan. Sungai yang bisa dijadiin sarana transportasi kan biasanya pakai apa Mas? Alat transportasinya? kapal. Kapal, betul ya. Nah, kira-kira sungai yang seperti apa yang bisa dilayari atau dilalui kapal? Sebelum ke tempat ya, sebelum ke tempatnya. Sungai yang seperti apa? Nggak tahu, Kak. Bayangin dong, bayangin. Kan ceritanya ini pakai kapal di sungai, berarti sungainya harus bagaimana? Pertama kamu lihat dari kondisi air dulu. Airnya bagaimana? Dikit atau banyak? Banyak. Tentu yang banyak. Terus sungainya dalam atau dangkal? Dalam. Dalam. Sempit atau lebar? Lebar. Lebar. Jadi syarat sungai bisa menjadi prasarana transportasi air atau lalu lintas air dilihat dari airnya, penampang sungainya, dan kedalamannya. Maka dari itu lebih lengkapnya ini aja nih ya. Syarat-syarat sungai sebagai prasarana lalu lintas air, pertama debit airnya stabil, banyak dan stabil. Daerahnya datar ya. Kalau naik turun kayak di gunung susah. Erosinya rendah, kemudian badan sungainya lebar, dan palung sungainya dalam.
Nah, sungai-sungai yang seperti ini di Indonesia itu sungai-sungai besar. Misalnya ada Sungai Mahakam di Kaltim, Kapuas di Kalbar, lalu Barito di Kalteng, Sungai Musi di Sumsel, dan Batanghari di Jambi. Kalau sungai-sungai di Pulau Jawa jarang. Lagi pula di Sungai Jawa itu bau ya kan, karena isinya polusi industri. So, kesimpulannya apa, Mas? Di provinsi mana aja? Yang benar yang mana? Yang D, Kak. Kalau kita lihat, Pulau Sulawesi itu kan begini ya, Mas ya. Benar nggak? Benar nggak Iya, Sulawesi Kak. begitu? Berarti di Pulau Sulawesi itu sungainya pendek-pendek atau panjang-panjang? Pendek. Nah, kalau pendek-pendek itu nggak cocok buat transportasi air. Orang wilayahnya juga kecil. Jadi kebanyakan ini sungai-sungai itu ada di Sumatera Sumatera dan sama Kalimantan. Kalimantan. Nah, pertanyaannya, tidak semua Sumatera ada sungai besarnya. Contohnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kan Padang, Bukit Tinggi itu daerahnya daerah pegunungan, perbukitan. Karena memang di jalur pegunungan Bukit Barisan. Jadi dia nggak ada sungai besar, apalagi daerahnya datar. Jadi Sumateranya adalah Sumatera bagian timur. Nah, wilayah-wilayah yang ada di Sumatera bagian timur, jadi kalau misalnya di sini nih ya, ini Pulau Sumatera. Nah, di sini nih, ini Pulau Sumatera. Nah, ini bagian timur. Ini banyak sungai-sungai besar. Banyak sungai-sungai besar. Jadi kalau kita misalnya pilih opsi yang A, Sulawesi Selatan salah. B juga salah, selama masih Sulawesi salah. Kalau Papua Barat, kita paham Papua Barat itu kan begini nih. Nah, Papua Barat itu di sini guys. Ini Papua Barat. Dia juga sungai-sungainya nggak besar. Karena di kepala burung, kecuali di badan burung itu provinsi Papua ada tuh sungai besar di sana. Nah, jadi Papua Barat juga kurang pas. Yang D, Sumatera Barat juga kurang pas tadi ya, karena Sumatera Barat itu pegunungan Bukit Barisan. Jadi nggak ada sungai besar yang lebar dan datar yang cocok buat transportasi. Nah, kalau Kalimantan Tengah tadi ada Sungai Barito. Nah, Riau itu adanya di Sumatera bagian timur, guys. Terutama di sini nih, Riau. Nah, ada sungai apa di Riau? Di Riau itu ada sungai besar yang membelah kota Pekanbaru, namanya Sungai Siak. Namanya Sungai Siak. Nah, itu juga sungai besar ya. Jadi kalau mau ditambahin, bisa. Membelah kota Pekanbaru. Jadi jawaban yang paling tepat yang E ya. Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. Cukup jelas ya Mas Rehan? Jelas, Kak. Oke. Terima kasih Mas Rehan. Kita lanjut ya guys. Kita ke Ahista Ibra. Hai Ibra. Hadir Ahista Ibra? Ahista Ibra hadir? Tidak. Kita ke Ardan Johan. Silakan Ardan. Variasi relief dasar laut tidak sebesar relief di darat karena Variasi artinya apa Mas Ardan? bermacam-macam nggak? Kayak Bermacam-macam. Iya, Atau bisa pakai istilah keragaman ya Mas? iya keragaman. Oke. Jadi keragaman relief dasar laut ternyata tidak sebesar relief di darat. Artinya tidak sebanyak relief di darat. Nah, kakak kasih ilustrasi relief di daratan seperti ini.
kamu bisa lihat ternyata relief di darat itu ada satu itu dataran tinggi, yang ini dataran tinggi. Kemudian yang dua jurang. Nah, ini tebing ya, dalam jurang. Kemudian yang ketiga ada ngarai. Jadi di dasar jurang ada sungai itu namanya ngarai. Lalu 4 ada lembah. 5 ada sungai. 6 danau. 7 dataran rendah. 8 pegunungan, 9 perbukitan, ya. Banyak banget. Kalau relief laut seperti ini. Ini relief laut, ada pulau gunung api, ada mid oceanic ridge atau tanggul tengah samudra, ada ini ya, abyssal, ada lubuk laut, guyot. Kalau guyot itu yang gunung di dasar laut tapi nggak nyampe ke permukaan, tapi muka gunungnya itu datar ya. Lalu ada trench atau palung. Kemudian ada Simon ya. Simon itu gunung laut. Menurut Mas Ardan, benar nggak kalau kita bandingkan relief daratan di gambar ini dengan di bawahnya, ternyata memang relief dasar laut tidak sebanyak darat? Bener Kak. Benar ya? Oke. Nah sekarang, kenapa di darat reliefnya banyak? Kenapa laut itu reliefnya tidak sebanyak di darat? Nah sebelum dijawab, kakak mau tanya dulu. Kalau pertanyaannya adalah variasi relief dasar laut tidak sebesar relief di darat, berarti kamu melihatnya yang mempengaruhi relief darat atau yang mempengaruhi relief laut? Yang mempengaruhi relief laut. Laut ya. Karena yang ditanya duluan adalah kenapa relief dasar laut tidak sebesar di darat. Berarti yang dilihat keadaan di laut. Nah, silakan pilih jawaban yang paling pas. Atau kakak kasih info dulu ya sebelum dijawab. Kenapa muncul relief seperti ini? Baik di dasar laut maupun di daratan. Pengaruhnya adalah relief baik di darat maupun laut itu terbentuk akibat tenaga endogen atau dari dalam bumi, misalnya tektonisme, vulkanisme, dan seisme, dan tenaga eksogen. Dari luar ada erosi, sedimentasi, pengendapan, pelapukan, dan mass wasting. Nah, itu pengaruh-pengaruh tenaga yang mempengaruhi pembentukan relief. Nah, silakan dipilih. Yang D, Kak. Yang D. Iya. Erosi dan sedimentasi lebih kuat dibanding di darat. Yang lebih kuat di darat apa di laut? Di lautnya, Kak. Erosi dan sedimentasi. Lebih kuat di laut. Kenapa? Coba kamu bayangkan di laut itu kan isinya laut. Lebih kuat di darat, Kak. Lebih kuat di darat ya? Iya. Alasannya? Ya karena variasi darat buktinya lebih banyak. Oke. Lagi pula kalau kita bicara tentang erosi, kalau di darat itu bisa oleh tenaga air, bisa oleh tenaga angin, bisa oleh tenaga gletser. Itu kalau di darat. Kalau di laut, tenaga yang mengerosi tenaga apa? Air doang, Kak. Air doang. Lagi pula kemudian ketika misalnya di dasar laut, kan udah di atasnya udah air doang tuh. Nah, airnya itu alirannya seperti aliran di darat tidak? Kecepatannya. Enggak, Kak. Enggak juga kan? Jadi air laut yang ada di dasar laut itu cenderung tenang, iya nggak sih? Cenderung tenang. Beda dengan aliran air di permukaan tanah. Itu alirannya bisa cepat, tingkat erosinya juga lebih besar. Jadi kesimpulannya, erosi dan sedimentasi di laut lebih lemah atau lebih kuat dari darat? Lebih lemah, Kak. Lebih lemah. Jadi antara D dengan E pilih mana? Yang E, Kak. Yang E. Makanya tadi kakak bilang, pertanyaan ini itu melihatnya keadaan di laut atau di darat, kan gitu ya? Iya, Kak. Kalau yang dodol, itu cocoknya kalau dibalik. Kenapa variasi darat lebih besar daripada laut? Nah, baru jawabannya D. Kalau dibalik, dasar laut tidak sebesar di darat, ya jawabannya E. Cukup jelas ya? Jelas, Kak. Jelas ya?
Oke, mantap. Jadi bayangkan ya, jadi kita perlu imajinasi sedikit. Dasar laut dengan daratan, kondisi airnya seperti apa? Tentu berbeda pergerakan dan kecepatannya. Oke, thank you Arden. Kita lanjut ke siapa ini? Kelvin. Silakan Mas Kelvin. Pantai delta dapat terjadi karena kondisi Delta. Pernah lihat delta, Mas? belum kayaknya Kak. Belum ya. Kakak tunjukin delta. Ini dia delta. Nah, ini di Amerika Serikat ya. Yang disebut dengan delta itu yang ini nih, Mas. Jadi ini ada sungai Horton River. Nah, ini awalnya ke sini nih, Dek. Nah, di sini ada nih meander ya. Tapi kemudian ketika ini meander ketutup, Hortonnya ke sini. Nah, muara sungai itu titik temu antara sungai dengan laut. Di sini ada delta. Nah, delta sendiri itu endapan. Ini yang disebut delta ini, endapan yang kayak segitiga atau kipas. Ini namanya delta. Ini endapan-endapan dari material-material yang dibawa oleh air sungai. Nah, ini laut. Yang jadi pertanyaan, endapan delta yang menjadi delta ini sampai terbentuk itu punya syarat. Nah, kira-kira yang nomor 1 benar nggak menurut Kelvin? Benar Kak. Benar ya. Tadi kakak bilang bahwa delta itu endapan material baik lumpur ataupun pasir yang dibawa oleh air sungai. Nah, itu dari mana materialnya? Tentu dari hulu. Karena hulu itu di daerah gunung, aliran airnya cepat, maka erosinya besar. Nah, material hasil erosi akan dibawa oleh air sungai, kemudian nanti diendapkan atau tersedimentasi di daerah hilir atau di muara ini. Jadi nomor 1 betul. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo itu bahasa sederhananya beda tinggi. Karena kita bicara pasang surut, berarti kan gelombang pasang dan gelombang surut. Kalau amplitudonya kecil, berarti ini gelombang pasang surutnya itu kecil atau besar, Mas? Kecil. Kecil ya. Nah, kira-kira benar nggak? Kalau amplitudo pasang surutnya kecil itu memungkinkan terjadi endapan di muara. Mungkin enggak ya. Coba bayangkan, sungai bawa material, mau diendapin di muara sungai, lalu ada gelombang pasang yang besar misalnya. Kan nanti gelombang pasang itu dari laut ke darat, nanti akan balik lagi ke laut. Kalau misalnya besar, endapan tadi ke bawah nggak? Ke laut? Ke bawah. Ke bawah. Nah, kalau ke bawah, berarti mungkin nggak terbentuk delta kalau endapannya ke bawah oleh air laut? Enggak. Enggak ya? Berarti nomor 2 jadi benar atau salah? Benar. Benar ya. Yang nomor 3, longshore current kecil. Nah, ini maksudnya longshore itu arus ya. Current itu arus. Longshore itu berarti pantai ya. Arus pantai yang kecil. Cocok? Maksudnya mungkin terbentuk delta? Kalau arus lautnya kecil? Mungkin. Mungkin ya. Intinya kalau arus lautnya kecil, dia tidak merusak endapan lah ya. Kalau ombak besar? Tidak. Tidak ya. Oke. Jadi nomor 4 salah. 1, 2, 3 apa Mas jawabannya? Ayo Kak. Hafal nggak? A ya. 1, 2, 3 benar A. Nah, ini selengkapnya guys. Jadi delta itu tadi merupakan daratan di muara sungai yang terbentuk dari hasil endapan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Nah, delta itu bisa terbentuk jika 1, kecepatan arus sungai di muara rendah, material endapannya banyak, laut di ujung muara ombaknya tenang, morfologinya datar, jarang terjadi aktivitas tektonik, kemudian sedimentasinya tidak dipengaruhi oleh aktivitas laut, artinya tidak dipengaruhi oleh gelombang laut endapannya, maka terbentuk delta.
Oke. Jadi nomor 6A. Makasih ya Mas Kelvin. Thank you so much. Kita lanjutin dari Kelvin, kita ke Tesalonika, Verga, Frigia. Hai Tessa, Hai Kak, good morning. morning. Oke. Ah. Sudah siap nomor 7? Siap-siap Kak. Silakan Tessa, nomor 7. Daerah aliran sungai digunakan sebagai satuan hidrologi air permukaan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air hujan serta keluar melalui satu pintu atau muara. Sebab setiap satuan das mempunyai karakteristik khusus yang justru menjadi spesifiknya sehingga setiap das perlu satu perencanaan tersendiri. Oke. Ini biar bisa menjawab soal ini, kamu harus pahami das itu apa. Kalau ini kan pernyataan 1 bicara tentang kegunaan das. Dia sebagai water catchment area ya. Dia sebagai water catchment area. Kenapa water catchment area atau daerah tangkapan hujan ya? Kenapa ya? Kan itu tadi itu, menampung dan menyalurkan air hujan serta keluar melalui suatu muara. Nah, apakah betul? Coba kamu lihat gambar das ini guys. Ini yang disebut dengan das. Jadi yang kita lihat das itu bukan sungainya deh. Kakak ulang ya. Yang kita lihat sebagai das itu bukan sungai utamanya doang. Das itu satu kesatuan punggung-punggung di kanan kiri. Ini dia ya. Ini punggung-punggung gunung atau bukit-bukit ini. Nah, kemudian ketika hujan, air hujan itu akan turun menuruni lereng. Dia akan mencari saluran-saluran seperti ini. Nah, nanti berakhir di sungai induk atau sungai utama. Kemudian nanti berujung di satu muara. Jadi das itu keseluruhan seperti ini ya. Biar lebih jelas pengertian das itu ini. Das adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama dan bermuara di satu muara. Nah, dari pengertian das ini berarti pernyataan 1 menjadi benar atau salah, Tessa? 1 benar Kak. Pernyataan Ya, 1 betul. pernyataan. Ya. Iya. Pernyataan 2 betul enggak? Sebabnya enggak. Das di satu tempat dengan das di tempat lain sama atau tidak? Beda. Beda. Berarti kalau dibilang setiap satuan das itu punya karakteristik khusus, benar atau salah? Benar deh Kak. Nah, jadi karakteristik itu justru menjadi spesifik di tiap-tiap daerah dengan karakteristik khusus, maka di tiap das tersebut juga spesifik, maka untuk mengelola das tersebut itu justru perlu perencanaan masing-masing. Intinya, tiap-tiap das itu tidak bisa dikelola dengan cara yang sama. Maka di sini dikatakan one watershed atau satu das, one management plan. Satu das dengan satu rencana. Tidak bisa satu das untuk seluruh das, satu planning untuk seluruh das, itu nggak pas. Kenapa? Ciri geofisiknya berbeda-beda tiap tempat. Jadi pernyataan 1 benar atau salah tadi? Pernyataan 2, sorry. Benar Kak. Betul ya? Nah, kalau Betul. kita cari hubungan sebab akibatnya, ada nggak hubungan sebab akibat dari 2 hal ini? Nggak ada. Tidak ada ya. Karena pernyataan 1 lebih fokus ke penggunaan das, pernyataan 2 lebih ke perencanaan pengelolaan das. Jadi di sini lebih ke fungsi das, sehingga dan yang di sini lebih ke pengelolaan das. Jadi 2 hal yang berbeda. Maka di sini betul-betul tapi tidak sebab akibat. So jawabannya B ya. Cukup jelas? Tessa, teman-teman, adik-adik semuanya? Jelas Kak. Jelas ya. Thank you Tessa. Have a nice day. And I have a ice day.
Kita lanjut. Dari Kalideres kita ke Kalimalang. Asik ya. Dari Kalideres kita ke Kalimalang. Akila Bunga nomor 8. Aliran sungai yang masuk ke perairan laut mendesak air laut dan menahan gelombang sehingga berfungsi sebagai Aliran sungai yang dari darat menuju ke laut itu akan mendesak air laut. Artinya menahan gelombang laut. Oleh karena itu berarti aliran sungai itu bisa berfungsi sebagai apa, Dek? Satu betul enggak? Pengatur keseimbangan pantai benar nggak kira-kira? Coba bayangkan air sungai menuju ke laut. Laut punya gelombang. Nanti arus sungai atau aliran sungai itu ketika ketemu gelombang dia menahan gelombang air laut. Nah, ketika air laut tertahan oleh gelombang, maka kekuatan air laut yang sebenarnya bisa merusak karena ketahan oleh air sungai, jadi bisa nyeimbangin nggak? bisa ya Kak? Bisa ya. Contohnya ini guys. Ini di Jogja itu ada Kali Progo. Ini air sungainya menuju ke Samudra Indonesia. Kita tahu deh, Samudra Indonesia, Samudra Hindia itu kan ombaknya besar. Nah, ketika dia misalnya ombaknya menuju darat, ketemu dengan arus Kali Progo, nah berarti tertahan. Jadi kesimpulannya nomor 1 betul ya. Pengatur keseimbangan pantai. Yang kedua, mempercepat proses abrasi. Salah atau benar? Abrasi sendiri itu erosi atau pengikisan oleh air laut. Kalau ketemu gelombang sungai, berarti abrasinya menjadi kuat atau lemah? Akila. Lemah ya Kak? Menjadi lemah ya. Abrasi oleh air lautnya menjadi lemah karena tertahan oleh air sungai. Jadi nomor 2 salah. 3, melindungi ekosistem mangrove. Betul enggak? Aliran sungai. Betul ya Kak? Betul ya. Nah, kalau ini udah jelas ya. Nomor 4, menurunkan potensi laut jadi salah ya. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya. Akila, B. Cukup jelas ya guys. Terima kasih Akila. Dari Kalimalang kita ke Azarin Dia Saflina. Arin ada Arin? Ada Kak. Alhamdulillah. Silakan Dek nomor 9. Jarak mendatar antara dua puncak yang berurutan pada gelombang laut disebut. Dua puncak yang berurutan pada gelombang laut. Laut itu kan air ya, Dek. Jadi gelombangnya pernah lihat nggak? Begini ya. Bener nggak? Iya, Kak. Iya. Nah, kira-kira jarak mendatar antara dua puncak namanya apa nih? Dari sini ke sini namanya apa tuh? Kalau di fisika lambda ya. Lambda itu apa artinya? Panjang gelombang. Lebih lengkapnya ini. Ini dia puncak gelombang. Ini lembah gelombang. Kemudian kalau dari puncak ke puncak itu namanya panjang gelombang. Panjang gelombang. Kemudian kalau dari puncak gelombang sampai ke titik rendah lembah gelombang, ini namanya tinggi gelombang. Nah, beda tinggi antara puncak gelombang dengan lembah gelombang namanya amplitudo. Gitu ya. Kalau periode itu lebih ke waktu. Waktu. Jadi jawabannya yang C ya. Panjang gelombang. Ya, ternyata ini biasanya dipelajari di fisika ya. Tapi karena ini bab hidrosfer yang kita bahas gelombang laut ya. Ternyata gelombang laut itu
transversal ya. Dibahas juga di fisika. Nggak apa-apa. Cukup jelas, Arin? Jelas, Kak. Oke, thank you. Kita ke Putri Kalista, nomor 10, Dek. Bagian sungai yang memiliki erosi dasar lebih besar daripada erosi tebing sungai adalah? Dek, kalau kamu nyemplung ke sungai, lalu kamu di tengah sungai, maka kalau kalau Putri, misalnya kamu nyemplung ke Kalideres ya, nyemplung ke Kalideres, Mokerford. Kamu nyemplung ke tengah sungai, lalu kamu lihat jarak mendatar di tengah sungai, maka akan kamu dapati seperti ini ya, Dek. Ini Putri di sini, Putri misalnya. Nah, kamu lihat. Maka yang dimaksud dengan tebing yang mana? Menurut Putri. Yang dimaksud tebing itu mana? Yang pinggirnya, Kak. Oke, pinggir-pinggir ya. Pinggir-pinggir ya. Ini tebing. Pintar. Kalau dasar mana? Kalau ini kan erosi dasar nih. Berarti dasar itu yang di mana? Yang di bawahnya sungai itu. Di bawah, betul. Yang kamu injak ya. Nah, ini dasar. Oke. Nah, di soal itu bagian sungai yang erosi dasar atau erosi yang di paling bawah sungai itu lebih besar daripada di tebing, itu di bagian mana? Di bagian berarti hulu, kamu harus sih, Kak? Hulu. Alasannya? Karena kalau di hulu arus sungainya tuh lebih deras gitu. Pinter. Arus sungainya lebih deras. Hulu itu kan di puncak ya, di gunung ya. Pangkal sungai itu di hulu. Jawabannya betul, hulu. Lebih lengkapnya ini lihat. Jadi ini dari gunung sampai ke muara ini profil sungai. Jadi ini ada hulu, yang ini hulu, ini tengah, ini hilir. Ciri-ciri hulu itu dasar sungainya berbatu, lembahnya berbentuk V, air terjun dan jeram, aliran sungai cenderung lurus, arusnya cepat karena memang dia miring, erosi sungai mengarah ke dasar sungai atau vertikal. Nah, itu ada kuncinya ya, erosinya ke dasar. Nah, memang alirannya cepat. Jadi betul. Beda dengan tengah dengan hilir ya. Kalau hilir itu lebih ke, kalau hilir itu urunya U lebar ya. U-nya U lebar nih kalau di hilir, beda dengan U yang di tengah. Terdapat sedimentasi, kemudian ada dataran banjir, erosinya nyamping. Nah, di hilir itu nanti terbentuk meander. Badan sungainya melebar dan banyak terdapat oxbow lake. Nah, ini dia selengkapnya. Jadi jawabannya C, nomor 10. Thank you ya, si Putri.